Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun menyebut jika dalam Pilkada Jakarta terdapat calon independen diloloskan. Hal tersebut untuk menghindari lawan kota kosong. Refli juga menyebut bahwa rekayasa suara dalam Pilkada DKI tidak mudah. Kosong, semua yang anti kemapanan, anti kekuasaan, anti kimplas, anti pembelian semua partai politik, itu akan berkumpul di kotak kosong. Ya, okay. Terlalu berisiko lah katakanlah. Ya, karena kotak kosong nggak ada ideologinya. Bisa kalah nanti. Pokoknya si calonnya. Dia kumpul kotak kosong dan bisa kalah. Ya. Tapi kalau misalnya, saya tidak mengatakan Dharma Pongrekun itu calon boneka. Bukan. Ini adalah calon yang fortunately ada, ya. Tiba-tiba kok untuk menghindari kotak kosong, makanya diloloskan dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip. Okay. Ya. Nah, kalau yang dimajukan ini, maka akan ada splitting. Ya. Jadi barangkali sebagian boleh tetap ingin mendukung, pokoknya siapapun lawannya Ridwan Kamil, kami akan dukung. Ada yang berpikiran begitu. Tapi ada yang berpikiran, waduh, lihat dulu dong. Dharma Pongrekunnya lama-lama mereka berpikir dengan rasionalitasnya. Kalau begitu ya saya pilih Ridwan Kamil aja daripada saya nggak jelas Dharma Pongrekun, atau saya golput aja. Jadi ada kemungkinan kalau yang diajukan adalah Dharma untuk melawan Ridwan Kamil, maka tiket itu akan bagi tiga. Ada yang sebagian memilih Ridwan Kamil dengan rasionalitasnya sendiri, dengan hitungannya sendiri. Ada sebagian yang golput, ada sebagian ke Dharma Pongrekun. Itu bicara linearnya. Oh iya, terlalu polos begitu kan. Dan politik nggak akan polos seperti itu. Bukan begitu. Saya bicara analisis yang masuk akal justru. Karena kalau seandainya misalnya let's say Anies ngomong pilih Dharma Pongrekun, belum tentu juga diikuti orang lain. Karena orang tetap akan melihat siapa sosok yang akan dimenangkan tersebut. Nah, karena itu saya mengatakan ini kan rasionalitas kimplas. Mungkin mereka menganggap lebih baik kita lawan Dharma Pongrekun ketimbang lawan kotak kosong. Baik. Lawan Anies sudah pasti. Kedua, kenapa Ridwan Kamil yang dimajukan bukan misalnya Kaisang misalnya? Karena to some extent Ridwan Kamil ada juga yang namanya elektabilitas. Ya kan, minimal dia cuma kalah dengan Ahok dan kalah dengan Anies. Ahok dan Anies nggak ikut bertanding. Maka dari sisi elektabilitas, Ridwan Kamil jadi yang nomor pertama. Kan begitu. Karena bagaimanapun kalau Anda mau merekayasa untuk level DKI kan nggak gampang. Tingkat pendidikannya sudah tinggi, pengawasannya jauh lebih mudah karena teritorialnya terbatas, dan kemudian pendidikan mereka yang mengawasi dan diawasi itu juga sama pada level tinggi dan lain sebagainya. Nah, karena itu tetap dibutuhkan sosok yang kira-kira mau dipilih orang. Nah, Ridwan Kamil lah paling jagoan di Kimplas, nggak ada yang lain, ya kan? Dan lawannya lemah menurut. Dan lawannya secara teoritis elektabilitas lebih di bawah, popularitas jauh di bawah, ya kan? Isi tas itu di bawah.